Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar kalian pada hari ini? Mudah-mudahan anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Rabu 18 November 2020, kita bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh, yaitu belajar dari rumah. Pembelajaran kita hari ini tema 4 keluargaku, subtema 3 keluarga besarku. Muatan matematika KD 3.8 dan SBDP KD 3.1. Baiklah anak-anak yang ibu sayangi, jangan lupa sebelum belajar kalian siapkan alat-alat tulismu. Dan jangan lupa juga untuk sarapan pagi supaya anak-anak semua semangat belajar. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama agar diberi kemudahan, kepahaman, dan kelancaran dalam belajar. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Untuk pembelajaran kita yang pertama, muatan matematika KD 3.8, mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku. Pada pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku, seperti menggunakan jengkal tangan dengan baik. Mari anak-anak, kita buka buku tematik halaman 102. Ayo mengamati. Udin sedang berkunjung ke rumah kakeknya. Di rumah kakeknya ada sebuah tali karet. Udin ingin tahu berapa panjangnya. Udin mengukur tali karet dengan jengkal tangannya. Anggota tubuh kita bisa digunakan untuk mengukur panjang suatu benda. Setiap benda memiliki ukuran. Ada benda yang panjang, ada juga yang pendek. Ada yang sama panjang, ada yang berbeda panjang. Panjang benda dapat diukur dengan satuan tidak baku. Kamu dapat mengukur panjang benda menggunakan anggota tubuh. Anggota tubuh apa saja yang bisa digunakan untuk menggunakan atau mengukur panjang benda? Perhatikan satuan tidak baku berdasarkan anggota tubuh berikut. Dengarkan dan simak ya penjelasan ibu. Semoga kalian memahami dan mengerti apa yang ibu sampaikan. Yang pertama, hasta. Hasta ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Ibu ulang, hasta ukuran dari siku sampai ujung jari tengah. Yang kedua, jengkal. Jengkal ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Yang ketiga, depa. Depa ukuran dari ujung tangan kanan ke ujung tangan kiri yang direntangkan. 4. Telapak kaki.
telapak kaki, ukuran dari telapak kaki seseorang. Dan yang kelima, langkah. Langkah ukuran dari salah satu kaki yang dilangkahkan. Satuan panjang yang Ibu sebutkan tadi termasuk satuan tidak baku. Jadi, Ibu ulang, ada beberapa satuan yang tidak baku menggunakan anggota tubuh. Pertama tadi hasta, kedua jengkal, ketiga depa, keempat telapak kaki, dan yang kelima langkah. Hasil pengukuran dengan satuan tidak baku dapat berbeda. Nah, anak-anak, kita lanjut halaman 103. Ayo berlatih. Kita akan mengukur menggunakan jengkal tangan. Sebelum mengukur, Ibu akan ulang dulu ya. Jengkal artinya ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Coba lihat contoh pada buku halaman 103. Nomor 1, nama benda. Kemudian panjang benda dalam jengkal. Jadi nama bendanya adalah pensil. Setelah diukur dalam satuan jengkal, hasilnya adalah 1 jengkal tangan. Jadi kita ulang, pensil diukur menggunakan jengkal tangan ada 1 hasilnya. Nah, Ibu ulang lagi. Jengkal itu ukuran dari jari kelingking sampai ibu jari tangan yang direntangkan. Untuk tugas selanjutnya, anak-anak mengukur benda yang ibu sebutkan dengan menggunakan jengkal. Nama benda dan panjang benda dalam jengkal. Jadi 1, penggaris, 2, buku tematik, 3, sepatu, 4, tempat pensil, 5, tas. Jadi silahkan anak-anak nanti di rumah mengukur benda tersebut dengan menggunakan jengkal. Mintalah tolong kepada ibu, ayah, atau kakak kalian di rumah. Selamat belajar. Untuk pembelajaran kita yang kedua, muatan SBDP KD 3.1, mengenal karya ekspresi 2 dimensi dan 3 dimensi. Alat dan bahan membuat gambar ekspresi. Diharapkan setelah pembelajaran, anak-anak mampu mengidentifikasi alat dan bahan yang dapat digunakan untuk membuat gambar ekspresi dengan baik. Ingatkah kalian tentang gambar ekspresi? Gambar ekspresi adalah menggambar sesuai keinginan dan perasaan. Contoh alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar ekspresi adalah sebagai berikut. 1, buku gambar. 2, pensil gambar. 3, krayon. 4, penghapus. 5, pensil warna. Jadi, itu adalah termasuk alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar. Mari anak-anak kita buka buku tematik halaman 110 dan 111. Ayo berkreasi. Keluarga besar Beni memiliki foto bersama. Apakah keluarga besarmu memiliki foto bersama? Beni ingin menggambar foto keluarga besarnya. Beni sedang menggambar keluarganya.
Benny menggunakan alat dan bahan menggambar. Perhatikan gambar berikut. Manakah alat dan bahan untuk menggambar? Beri tanda centang gambar yang tepat. Anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan bahan dan alat untuk menggambar. Sekarang kalian ingat dan beri tanda centang pada kotak yang mana termasuk alat dan bahan untuk menggambar. Coba kita perhatikan gambar pertama. Itu adalah gambar buku gambar. Nah, apakah buku gambar termasuk alat dan bahan untuk menggambar? Termasuk tidak anak-anak? Iya, pintar. Jadi buku gambar termasuk alat dan bahan. Kemudian kita lihat lagi yang kedua, yaitu gambar pensil warna. Nah, pensil warna termasuk apa tidak? Ayo anak-anak, termasuk apa tidak? Iya, betul, termasuk. Dan yang ketiga adalah gambar gitar. Nah, gitar apakah termasuk bahan dan alat untuk menggambar? Nah, gitar ternyata tidak termasuk alat dan bahan untuk menggambar. Kemudian gambar berikutnya adalah payung. Apakah payung juga termasuk? Ya, payung juga tidak termasuk alat dan bahan untuk menggambar. Selanjutnya, gambar krayon. Krayon adalah termasuk alat dan bahan untuk menggambar. Dan yang terakhir adalah obeng. Apakah obeng termasuk alat untuk menggambar? Oh, ternyata tidak ya anak-anak. Pintar dan hebat anak-anak Ibu semua. Jadi, kalian sudah mengenal alat dan bahan untuk menggambar. Tugas kalian ada di buku LKS halaman 60. Ayo menandai. Berilah tanda centang pada benda yang digunakan untuk menggambar. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Pesan Ibu kepada kalian, teruslah perbanyak berdoa, jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu dan bertatap muka lagi seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.